Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jae-hwan yang berhadapan dengan Maya tak bisa mengimbanginya. Jae-hwan yang kalah telak ditolong oleh Andersen yang mengorbankan nyawanya. Setelah itu, Jae-hwan dibawa lari dari kejaran anggota Fissure dan pergi ke Greenwood. Di tengah kesadarannya, Jae-hwan mendengar teriakan-teriakan. Ini salahmu, ini karena kau lemah. Salahmu kenapa dunia ini berakhir. Kau adalah orang yang membunuh Andersen. Pemikiran sempit dan nilai-nilaimu yang tua telah membunuhnya. Kau yang membunuhnya. Sejenak Jae-hwan teringat kembali kenangannya bersama Andersen. Ia mulai frustasi. Aku tahu Andersen mati karena aku. Tak lama Jae-hwan kemudian sadar. Runa dan Karapan lega. Akhirnya dia sudah sadar. Melihat boneka gagak yang dimasuki Andersen, dalam hatinya Jae-hwan bilang, jadi sekarang itu hanya tinggal boneka milik Crow. Karapan bilang, sudah cukup lama juga sampai kau sadar, kita sekarang berada di tempat bernama Greenwood. Jae-hwan bertanya, apa yang lainnya juga kesini? Apa yang terjadi pada mereka? Karapan menjawab, hanya kita bertiga yang kesini. Sekarang Little Brother sangat kacau, jadi kita tidak bisa memeriksa keadaan yang lainnya. Jae-hwan bertanya pada Runad, bagaimana denganmu? Runad menjawab, aku sangat baik-baik saja. Kau adalah orang yang melakukan semua pekerjaan beratnya, Jae-hwan. Aku yakin Andersen juga. Runad tak kuasa menahan air matanya kehilangan Andersen. Runad mencoba untuk tegar. Sialan, air mata apa ini? Sepertinya aku kecapean. Aku memang kurang tidur akhir-akhir ini. Jae-hwan berkata, maaf. Runad bilang, jangan minta maaf, itu bukan salahmu. Kau selalu mengerahkan diri untuk melindungi kami. Tapi kali inilah Andersen yang melindungimu. Jadi tolong angkat wajahmu. Ekspresi itu tidak cocok denganmu. Kau lebih cocok dengan muka anak 5 tahun yang keras kepala, yang tidak pernah mendengar kata-kata orang dewasa. Kalau dipikir lagi, biasanya juga sama. Seorang dewa selalu bersikeras pada hal-hal yang orang lain tidak setuju. Saat semua orang mengatakan untuk meninggalkan Naked Worldview, dia memilih untuk melindunginya sampai akhir. Andersen percaya jika ada satu dewa yang masih percaya pada dunia itu, maka dewa itu tidak boleh mengkhianati kepercayaan itu. Itulah Andersen. Jae-hwan tahu Andersen dengan baik karena berbagi dunia dengannya, atau lebih tepatnya dia mengenalinya. Jae-hwan melihat kehidupan Andersen, pertempuran yang telah ia lalui, dan melihat bagaimana Andersen memandang dunia, bagaimana dia memahami orang lain dan mencintai para pengikutnya. Andersen adalah dewa yang seperti itu. Dia adalah orang yang menanam pohon di world milik Jae-hwan. Orang yang berharap dia tidak perlu hidup di dunia yang kesepian seperti miliknya. Sikap keras kepala itu terasa hangat. Begitulah sifatnya. Jae-hwan yang membenci dewa kultivator lebih dari siapapun dapat mempelajari itu dari Andersen. Dalam hatinya Jae-hwan bilang, meski begitu, bisakah aku menjadi dewa seperti Andersen bagi anak ini? Bisakah aku menjadi dewa yang lebih baik dari Andersen? Jae-hwan bilang pada Runad, aku bukan Andersen. Kalau kau tetap bersamaku, kau akan menjalani kehidupan yang berat. Mungkin tidak akan menyenangkan. Beberapa orang akan meremehkanmu, bahkan mungkin akan sampai membencimu. Bahkan ketika kau tak melakukan apapun, hanya dengan mengikutiku saja bisa membuat seseorang ingin membunuhmu. Apa kau tetap mau berjalan bersamaku? Runad sejenak terdiam. Jae-hwan dalam hatinya bilang, aku tidak bisa menjadi dewa yang baik. Karena memang tidak ada yang namanya dewa baik di dunia ini. Satu-satunya dewa yang kukenal sebagai dewa yang baik sudah mati. Karapan berkata, kalau bicaranya sudah, ayo kita bergegas. Menetap di satu tempat terlalu lama bisa membuat kita mudah ditemukan.
Jaehwan bilang, Runad ikutlah dengan dia, aku akan pergi ke arah yang berbeda. Runad menjawab, tidak, aku akan ikut denganmu. Berpisah denganmu akan menjadi hal yang terburuk bagiku. Jadi apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Mendengar itu, Jaehwan teringat perkataan Andersen. Aku tahu aku bisa mati, itulah kenapa aku ingin ikut denganmu. Karapan teriak, ayo cepat, kalau tidak akan kutinggal kalian. Jangan salahkan aku kalau kalian tersesat. Runad langsung bersemangat, ayo kita pergi. Jaehwan tersenyum melihatnya, sepertinya bukan cuma aku saja yang keras kepala. Mereka bertiga mulai menyusuri Greenwood. Dalam hatinya Karapan heran melihat Jaehwan. Entah apa yang ada di kepalanya. Kenapa dia malah berpose dengan tubuh telanjang seperti itu? Jaehwan bertanya pada Karapan, kenapa kau memihak kami? Karapan menjawab, Deus atau siapalah itu memutuskan lingku dengan dewaku. Aku tak tahu apa dewaku ada di Greenwood, tapi kurasa mungkin bisa menemukan sesuatu di sini, seperti memulihkan lingku. Mungkin saja ada Midgard yang tinggal di hutan ini. Jaehwan heran, Midgard, siapa itu? Karapan mulai bercerita, aku juga tak terlalu tahu detailnya, tapi ada kisah lama tentang Greenwood. Greenwood, hutan yang hanya dapat diakses dari perbatasan Site 4 dan 8, yang dikenal sebagai salah satu 8 Forbidden Zone of the Abyss, atau 8 zona terlarang di Abyss, The Graveyard of the Lost, The Fallen Ancient, The Forgotten Nine Site. Beberapa ahli menyebutnya sebagai zona terlarang yang paling berbahaya, sementara yang lain berpendapat bahwa tempat ini tidak bisa disebut zona terlarang, tapi Abyss di dalam Abyss. Namun bukan hanya itu saja, Greenwood menjadi sangat terkenal dikatakan kalau salah satu dari 3 komponen terkuat Abyss yang ditinggalkan oleh Ancient Trinity, ditinggalkan di dalam hutan ini. Jaehwan heran. Jadi maksudmu ada sesuatu semacam logam Deus itu ada di sini? Kalau memang ada sesuatu seperti itu, tak heran kalau setiap dewa di Abyss akan datang mencarinya. Karapan kembali bercerita. Sebenarnya sekitar 100.000 tahun yang lalu, lebih dari separuh dewa Rookie lahir dalam era God Bomb. Mereka melakukan ekspedisi di Greenwood. Catatan resmi mengatakan ada 50.000 dewa, dan ditambah dengan para proksi dan pengikut mereka, mungkin 10 kali lipat dari itu. Banyak dari mereka yang mati saat ekspedisi ke Greenwood. Aku tidak melihatnya langsung, jadi aku tidak tahu pasti. Jaehwan bertanya, apa mereka berhasil menemukan Divine artefaknya? Karapan menjawab, aku tak tahu itu. Aku hanya tahu kalau ada beberapa dari mereka yang berhasil kembali hidup-hidup. 5, termasuk pendahuluku, tepatnya pendahulu lamaku. Pokoknya dia adalah yang menjadi prosi Ignis sebelum aku. Hanya dia dan beberapa dewa saja yang kembali. Kau baru pertama kali dengar tentang ini karena kebanyakan dewa baru memang tidak tahu cerita ini. Dewa yang kembali hidup-hidup bersama Ignis pada saat itu. Mereka adalah dewa yang paling terkenal di Abyss saat ini. 7 penguasa Abyss, 7 bintang yang menguasai kegelapan Mirage Tree. Begitulah Seven Throne tercipta. God of Flame Ignis, Dragon God Droyan, God of Time Kronos, God of Flegu, Pest, God of Madness Nameless, God of Reincarnation, Buddha, God of System Big Brother. Mereka biasa disebut sebagai Seven Divine Throne. Beberapa dari mereka pernah pergi ke Greenwood bersama Lord Ignis, yaitu Droyan, Pest, Kronos, dan Buddha. Runad bertanya, bukankah Big Brother tidak bisa dianggap sebagai bagian dari Seven Throne? Karapan menjawab, secara teknis Big Brother memang berada di luar skala mereka karena dialah yang menciptakan sistem dalam Mirage Tree. Beberapa bahkan mengatakan kalau Big Brother telah melampaui konsep dewa itu sendiri. Runad mencoba memahami. Ngomong-ngomong, aku sudah pernah mengunjungi semua site kecuali site pertama, tempat Big Brother seharusnya berada. Aku sudah lihat yang lainnya tapi belum pernah ke sana. Karapan hanya tertawa. Big Brother tidak ada di site pertama. Dia ada di lapisan paling atas dari Mirage Tree yang disebut dengan Nest.
tempat original Nightmare berada. Lapisan teratas bukanlah site pertama karena tidak ada pengikut atau proxy dari Big Brother di sana. Runad heran, lalu sebenarnya di mana site pertama? Karapan berkata, site pertama tidak ada di Abyss. Tempat itu tumbuh begitu besar hingga terlepas dari Mirage Tree. Site pertama dari Abyss adalah Gridland. Mendengar itu dalam hatinya Jaehwan berpikir, sudah kuduga God of Adapter adalah Big Brother. Gridland, judulnya hanya salah satu dari site di Abyss. Chaos hanyalah semacam ruang tunggu untuk transfer antar site. Resurrection Fruit yang begitu diidam-idamkan di Chaos hanyalah tiket menuju site pertama milik Big Brother. Manusia dikultivasi oleh Tower, mati di Gridland. Di Chaos mereka merindukan kehidupan kembali dan putus asa di Abyss. Akhirnya mati dan menjadi nutrisi bagi Mirage Tree. Kehidupan sejati yang manusia kejar mati-matian hanyalah fantasi yang dibuat oleh para dewa. Jaehwan bertanya, seberapa kuat sebenarnya Big Brother? Karapan menjawab, entahlah, tidak ada yang benar-benar tahu sekuat apa dia. Tapi Big Brother punya dunia unik yang sebanding dengan Abyss sebagai site miliknya sendiri. Dan jika salah satu dari 12 Great Monarch di Gridland setara kekuatannya dengan salah satu dari Seven Throne, maka Big Brother pastinya lebih kuat daripada Gridland itu sendiri. Karapan keringat dingin mengatakan itu. Jaehwan kembali berpikir, jadi satuannya bukan lagi dewa, tapi dunia secara keseluruhan. Karapan bilang, itu hanya pendapatku saja. Aku sendiri belum pernah melihat Big Brother dan aku juga tidak terlalu ingin. Kalau dipikir-pikir tujuanmu adalah end of the world, bukan? Seseorang sepertimu seharusnya bisa merasakan kekuatan Big Brother. Tapi dengan levelmu yang sekarang, kau pasti tidak akan punya peluang melawan Big Brother kecuali kau mengumpulkan ketiga Divine Artifact. Konon katanya bahkan Big Brother pernah takut terhadap Ancient Trinity. Kenapa alasan Grandwood begitu terkenal adalah jejak dari Ancient Trinity masih tersisa di sini. Sudah lama beredar rumor, jika kau ingin belajar tentang Ancient Trinity, carilah Midgard di Grandwood. 100.000 tahun yang lalu, begitu banyak dewa masuk ke sini dan mati karenanya. Jaehwan bilang, jadi Midgard punya Divine Artifact. Karapan menjawab, Lord Ignis menyebutnya begitu. Terlebih lagi Andersen adalah pewaris dari Ancient Trinity Gestalt. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka dikepung. Jaehwan menyadarinya, kenapa ada banyak gol. Karapan bilang mereka adalah Hollow. Karapan mengeluarkan semburan api yang menumbangkan para gol. Rasakan itu, bahkan tanpa dewaku sekalipun, makhluk lemah seperti kalian tetap bukan tandinganku. Runa teriak, Karapan Hyung di atasmu. Dengan cepat Jaehwan mengambil pedangnya dan siap memberi stab. Dalam hatinya Jaehwan berpikir, Beast of Awakening dan Gol kenapa ada di sini? Rasanya aku pernah ke tempat ini sebelumnya. Setelah melakukan step, Jaehwan mendadak lemas. Karapan mulai panik. Sialan, lebih banyak jumlahnya. Kalau saja aku bisa menggunakan Flame Terror first, mereka bukan masalah. Jaehwan sejenak berpikir, setauku Gol melayani Katrastop, sedangkan Beast of Awakening melayani Deus. Di sini para pengikut mereka berada. Dan di tengah situasi, tiba-tiba sebuah serangan menghancurkan kerumunan Gol. Seseorang teriak, Deusen, Katrastopen, Turga. Para Gol dan Beast Awakening kemudian berlarian. Melihat celah, Karapan berlari membawa Jaehwan. Cepat cari tempat yang aman. Tapi pergerakan mereka terhenti melihat sekelompok orang misterius yang mengepung. Karapan bilang, sial, kita sudah dikepung. Sebenarnya dari mana mereka datang? Di tengah kesadarannya, Jaehwan teringat catatan Mulok. Aku datang ke tempat ini untuk mempelajari bahasa mereka, memahami cara hidup mereka. Pewaris kegilaan Grandwood yang terlupakan. Nama mereka adalah Elder Beast. Jaehwan bilang pada Karapan, Elder Beast. Dalam hatinya Jaehwan bilang,
Jadi begitu, perasaan familiar ini pasti berasal dari ingatan Mulok. Karapan mendadak heran, kenapa niat membunuh mereka hilang? Seseorang dari Elder kemudian mendekat. Ia berkata, Jang Sornas, yang artinya apa mereka mengenali kita. Merga, yang artinya siapa kalian sebenarnya. Ia menyiapkan busur panah dan siap membidik. Nas Gestalten, yang artinya apa kalian pengikut Gestalt. Jaehwan menjawab, bukan, aku tidak percaya pada dewa. Karapan heran, tunggu, apa kau paham perkataan mereka? Apa yang mereka katakan? Jaehwan bilang, mereka bertanya apa kita pengikut Gestalt. Aku bilang bukan. Karapan langsung panik. Apa kau sudah gila? Di situasi seperti ini sudah jelas kau harus mengaku sebagai pengikut Gestalt. Apa kau belum sadar juga yang kita lawan sebelumnya tadi terlihat seperti pengikut Deus dan Katrastop? Jadi logika saja orang-orang ini pasti pengikut Gestalt. Bernadette Madeleine, yang artinya orang itu bilang tidak percaya pada dewa. Hatero Ahdia, yang artinya dia telanjang bulat itu sudah menjelaskan. Nahal Gestapen Narga, yang artinya tapi yang satunya tidak telanjang, apa dia tetap Gestalt. Nagamare Nagaro Aiharo, yang artinya bukan masalah, orang itu aku menyukainya. Hingga pada akhirnya Jaehwan ngobrol dengan salah satu elder. Karapan bingung, apa yang sedang mereka bicarakan sampai lama sekali. Tunggu, sejak kapan kau telanjang begitu? Runad menjawab, aku sudah melepaskannya dari tadi, sejak kita dikepung. Setelah itu Jaehwan bilang pada Karapan, mereka bilang tahu soal Medgad. Mereka menawarkan kita untuk ikut ke desa mereka. Karapan dan Runad langsung bersemangat. Benarkah? Aku tahu kalau kalian bisa dipercaya. Aku juga pengikut Gestalt. Aku sangat menyukai Gestalt. Tapi kemudian sebuah serangan siap menyerang Karapan. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Aku juga pengikut Gestalt. Jaehwan bilang, mereka bilang kalau kau bukan pengikut Gestalt. Lepaskan pakaianmu, kalau tidak mereka akan membunuhmu. Karapan pakaiannya dilepaskan secara paksa. Pada akhirnya mereka semua tak berbusana. Karapan malu sendiri. Rasanya seperti ada hal penting yang ikut terlepas juga. Entah sebagian jiwaku atau apa yang terasa kurang. Mereka mulai pergi ke desa Elder. Ketua Elder bilang, Nas Pesikripod Amadar, yang artinya selamat datang di Forest of Madness. Mereka kini melihat sebuah air terjun di tengah hutan. Di sisi lain, di side ke-8 ibu kota Caspion, High-Seeker berpindah tangan karena ada perang dan akhirnya jatuh ke tangan Fissure. Ketua Squad 4 bernama Kasim bilang pada bawahannya, Seolha, saat ini dia sedang bersama dengan pemimpin Fissure. Apa yang sedang mereka bicarakan? Bawahannya menjawab, bukankah kau sendiri yang merekrutnya? Kasim dalam hatinya berpikir, mungkin dia masih kesal karena apa yang terjadi di rumah pelelangan. Apa aku masuk saja dan bicara? Pintu di sana kemudian hancur. Terlihat Seolha dan Mayat sedang berbicara. Kasim berkata pada Seolha, hukum Fissure adalah kekuatan. Ketika dia memperselisihkan pendapat tentang masalah yang cukup besar, kita bisa selesaikan dengan Fissure duel. Kau juga tahu itu, Seolha. Kalau kau ada masalah dengan pemimpin, kenapa tidak menantangnya saja? Seolha menjawab, Fissure duel, memangnya bagaimana caraku mengalahkan monster yang punya 3 Divine Artifact, kalau saja bukan karena Deus Ex Machina itu. Kasim lalu menenangkan Seolha dan mengajaknya ngobrol. Kasim bilang, kau pikir bisa menang melawan pemimpin jika dia tidak menggunakan Divine Artifact? Seolha menjawab, kita takkan tahu sampai mencobanya. Kasim bilang lagi, apa kau belum menyadari perbedaan World Force-mu dengan pemimpin? Seolha hanya terdiam. Tunggu, ngomong-ngomong siapa orang-orang yang kau bawa itu? Kasim bilang, aku lupa memperkenalkan mereka. Mereka adalah rekrutan baru yang aku latih secara pribadi. Seseorang kemudian menyapa, salam ketua squad, namaku Kim Yun Hwan, anggota baru dari Fissure. Seolha sadar sesuatu. Kim Yun Hwan,
jangan bilang. Seolha bilang, kalau begitu yang satunya lagi. Salam ketua squad, namaku Han Seoyul, anggota baru dari Fissure. Seolha menjawab, mata yang bagus. Terima kasih atas perkenalannya, tak perlu membuatku terkesan, karena lain kali kita bertemu mungkin akan menjadi musuh. Kasim bertanya, apa kau mau meninggalkan Fissure lagi? Seolha menjawab, cuma mau istirahat sebentar. Kasim heran, apa ini karena orang itu? Kenapa kau sangat protektif padanya? Seolha berkata, aku sudah melihat unique word-nya, menggunakan word appraisal untuk mengintip ke dalam word miliknya. Kasim menjawab, tapi bukankah dia tetap kalah dari pemimpin? Apa mungkin kau melihat potensi dari dunia itu? Seolha menjawab, sebenarnya aku tidak melihat apa-apa, apresialnya tidak berhasil. Kasim bilang, meskipun dunia miliknya memiliki potensi lebih, itu tak bisa dijadikan untuk meninggalkan pemimpin. Seolha kesal dan berkata, Kasim, apa kau tahu apa yang terjadi pada Jin Eun Sae, Awakening Modification Project, sebuah eksperimen yang menciptakan unique word tanpa batas dengan menghilangkan batasan potensi seorang anak. Kau pikir aku tidak tahu? Apa kau ingat misi awal yang menjadi tujuan Fissure? Kita berkumpul untuk membangun dunia tanpa kultivasi. Tapi jika kita melakukan eksperimen seperti itu, apa bedanya kita dengan para kultivator terkutuk itu? Apa ini memang tujuan yang kita yakini? Apa kau masih berpikir pemimpin punya mimpi yang sama dengan kita? Kasim menjawab, tapi dunia milik pemimpin memiliki bintang. Hanya dia satu-satunya yang dapat melihat Big Brother, asal-usul sejati dari dunia ini. Pemimpin adalah salah satu awakener yang mungkin bisa mencapai sumber Mirage Tree. Seolha menyela, tapi bagaimana kalau ada orang lain yang bisa melihat Big Brother? Kasim mendadak kaget. Tidak mungkin. Apa maksudmu orang itu? Seolha menjawab, itulah yang kupikirkan. Kasim mendadak bingung. Mustahil, hanya mereka yang berhasil mengatasi Annihilation yang bisa melihat Big Brother. Kau pasti salah, Seolha. Seolha lalu hendak keluar dan bilang, Kasim, aku tak bilang kau salah. Aku cuma mulai percaya pada sesuatu yang lain. Entah itu benar atau salah, aku hanya memilih dunia yang bisa aku tinggali dengan hati yang bersih. Kau tetaplah hidup dalam duniamu. Seolha lalu pergi. Kasim mulai frustasi mendengar perkataan Seolha. Terlihat ia memegang catatan sebuah tower. Cerita berpindah kembali ke Greenwood. Di bawah air terjun, Karapan sedang menggosok punggung anggota Elder. Apa-apaan ini? Kenapa aku malah terjebak di pemandian air panas sambil menggosok punggung orang-orang aneh ini? Jaehwan menjawab, mereka bilang kau bukan tamu di sini, tapi tawanan. Karapan kesal. Dasar bajingan tak punya hati. Setidaknya tanyakan pada mereka soal main god. Hanya itu tujuan kita datang ke sini, bukan? Para elder mengantri untuk digosok. Karapan bilang, kalian baris yang benar, jangan ada yang menyerobot antrian. Jaehwan lalu melihat dengan mata awakeningnya. Entah perasaanku saja atau bagaimana, tapi ada yang aneh. Seseorang di level Karapan seharusnya tidak lelah hanya karena beberapa kali menggosok. Tapi di sisi lain, orang-orang ini tampak memperoleh energi yang lebih banyak seiring berjalannya waktu. Aku bisa merasakan word pressure yang cukup kuat, bahkan untuk mempermainkan dewa-dewa tingkat atas. Apakah uap mata air ini yang membuatnya seperti itu? Tak lama Runad kemudian datang. Ketemu juga, Andersen memang benar soal Naked Paradise. Andersen selalu bilang kalau di suatu tempat di dunia ini ada tempat yang dinamakan Naked Paradise. Lihatlah yang di sana itu. Karapan menengok dan melihat wanita tak berbusana. Mukanya langsung memerah. Kau benar, aku suka Naked Paradise. Sudah aku bilang pada kalian semua aku ini cinta Gestalt.
Seseorang tersenyum pada Karapan. Karapan tambah bersemangat. Kemudian seseorang mendekati Karapan dan bilang, "Nasarakam." Karapan mendadak ketakutan. Apa ini? Yang benar saja, di balik kecantikan yang luar biasa itu, ternyata dia seorang pria. Mereka berdua langsung ketakutan. Runa di bawah. "Jaihwan, tolong selamatkan aku. Kakak cantik ini ternyata pria." Karapan bingung. Heaven Slayer, mereka ini benar-benar menjadikan kita sebagai budak. Aku sudah menghabiskan waktu seharian hanya untuk menggosok punggung mereka. Nam Domang Hatan, yang artinya tanganmu terasa enak. Karapan kesal, siapa juga yang mau melakukan itu lagi? Jaihwan bertanya, "Siapa sebenarnya kalian ini? Kenapa kalian ada di sini?" Seseorang mendekat, Ouroboros, yang artinya kami adalah Gestalt. Jaihwan berpikir, kedengarannya seperti dua hal yang berbeda. "Bawa aku ke pemimpin kalian." Ramirtus, yang artinya selalu ada waktu untuk segala hal. Jaihwan bilang, "Sepertinya kami harus menunggu dulu untuk sekarang." Selagi menunggu waktu dipertemukan dengan pemimpin, Jaihwan terus latihan step. Menunggu. Jika dipikir lagi, Jaihwan belum pernah benar-benar mengalami penantian tanpa tujuan seperti ini sebelumnya. Selama ribuan tahun, dia menjalani latihan tanpa henti, lalu dikejar waktu untuk mencapai tusukan yang lebih cepat, untuk mendapatkan lebih banyak serangan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk bertahan hidup, dia terus berjuang. Mungkin karena Jaihwan terbiasa melakukan segala hal sendirian. Kemudian ada orang-orang yang sepanjang perjalanan dia mendapatkan banyak kebencian, memiliki musuh dan juga dihianati. Namun itu bukan masalah. Bahkan tanpa bantuan dari siapapun, dia percaya bisa mengatasi masalah sendirian. Sampai akhirnya dia terjatuh. Lebih tepatnya mendapatkan kekalahan yang telak. Dia tahu cara menghilangkan rasa frustasi itu, kembali ke Caspian dan bertarung melawan Mayad lagi. Bahkan jika dia kalah sekali lagi, mati di sana setidaknya akan jauh lebih memuaskan. Tapi melakukan hal itu sama halnya dengan mengkhianati kepercayaan Andersen. Kenapa dia membuat keputusan itu? Apa yang sebenarnya ingin ia buktikan? Bagaimana dia berharap akan perubahan? Beberapa jawaban sudah diketahui, namun ada beberapa juga yang mungkin tidak akan pernah ia ketahui. Di sela Jaihwan latihan, seseorang datang, Aikamub, yang artinya tidak berguna. Jaihwan menengok dan heran. Word Post pada anak panah terakhir itu, dan kekuatan yang dia gunakan untuk melepas baju karavan. Dari luar mereka memang cuma terlihat seperti suku pedalaman yang memiliki sumber mata air panas. Tapi saat ini aku merasakan tekanan darinya yang hampir setara dengan Sepentron. Narsurukan Ankar, yang artinya apa latihannya sudah selesai. Ra Ankar, Dou, yang artinya pemimpin sedang menunggumu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.